Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai konseling keluarga berencana pada pasangan usia subur, paritas 5 abortus kosong dengan metode tubektomi dan vasektomi, di mana anggota kelompoknya mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu dari Mas Erwin. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Erwin. Di sini saya berperan sebagai pasien. Baik, perkenalkan nama saya Gilang Adi Fernanda, berperan sebagai petugas pendaftaran. Perkenalkan, nama saya Gina Sophia Bombay, berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Maila Lagalsri Maharani, saya berperan sebagai bidan. Pada suatu hari, terdapat pasangan suami istri yang datang ke Puskesmas Unjaya untuk melakukan konseling KB. Karena sudah mempunyai anak 5 dan jarak antar satu anak dengan yang lainnya itu terlalu berdekatan, sehingga mereka memutuskan untuk tidak ingin punya anak kembali dan melakukan konseling KB di Puskesmas Unjaya tersebut. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, Mas. Saya mau mendaftar di Polikia, Mas, untuk konseling KB. Baik, Mbak, sebelumnya apakah pernah ke sini? Belum, Mas. Baik, jika belum, saya boleh pinjam KTP-nya, Mbak. Boleh, Mas. Baik, saya input dulu ya, Mbak, datanya untuk mendaftarkan Mbaknya. Ini benar dengan Mbak Gina ya? Iya, benar, Mas. Baik, ada kepala keluarga yang namanya Pak Erwin. Iya, benar. Mas, apakah suami saya bisa masuk nanti pas konseling? Iya, Mbak, nanti silakan saja boleh masuk untuk konseling KB dengan suami Mbak. Nah, nanti akan dipanggil ya Mbak untuk konselingnya. Baik, Mas. Nomor urut 5 atas nama Nyonya Gina. Iya, Mas. Selamat pagi Bu Bidan, ini data rekam medis dari Bu Gina ya yang akan melakukan konseling KB. Oh, baik Mas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Silakan duduk. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Apakah ada yang dapat saya bantu? Begini, Bu. Istri saya kan mau konseling KB karena kami sudah mempunyai anak 5. Baik, Bapak. Usia Ibu Gina berapa ya, Pak ya? Saya 32 tahun, Bu. Baik, Ibu. Saya akan melakukan konseling terlebih dahulu. Dan untuk konselingnya saya membutuhkan waktu 20 menit ya, Bu ya. Iya, baik, Bu. Untuk pengertian pasangan usia subur atau PUS itu pasangan suami istri yang keadaannya organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara usia 20 sampai 45 tahun ya, Bu ya. Dan untuk pengertian tubektomi itu setiap tindakan yang dilakukan pada
kedua saluran telur wanita yang membuat seseorang tidak mendapatkan keturunan laki. Untuk tubektomi dilakukan untuk mencegah bertemunya sel telur dan sel sperma dengan cara menutup saluran telur tanpa mengubah indung telur dalam rahim. Begitu, Ibu. Untuk pengertian vasektomi merupakan operasi kecil di mana vas deferens yang berfungsi sebagai saluran spermatozoa dipotong dan disumbat. Setelah itu, spermatozoa akan terbendung pada ujung sisi testis yang telah disumbat tadi. Untuk ejakulasi akan berisi cairan semen tanpa mengandung sel spermatozoa. Testis tetap berfungsi sehingga pria tetap mempunyai perasaan, keinginan, dan kemampuan seksual yang sama dengan sebelum dilakukan vasektomi. Untuk keuntungan dan kekurangan tubektomi, yaitu yang pertama, kontrasepsi yang sangat efektif, 0,2 sampai 4 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan. Dan yang kedua yaitu tubektomi tidak mempengaruhi proses menyusui. Dan yang ketiga, pembedahan sederhana dan dapat dilakukan dengan anestesi lokal. Dan yang keempat, tidak ada efek samping yang ditimbulkan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Dan untuk kekurangan tubektomi, yang pertama itu pasangan harus mempertimbangkan sifat permanen dari metode kontrasepsi tubektomi tersebut. Dan yang kedua yaitu pasien dapat menyesal di kemudian hari. Dan yang ketiga itu resiko komplikasi itu kecil. Dan yang keempat yaitu rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah dilakukan tindakan tubektomi. Dan yang kelima yaitu hanya dapat dilakukan oleh dokter yang terlatih. Dan yang terakhir tidak melindungi diri dari IMS dan HIV/AIDS. Dan ada juga keuntungan dan kekurangan vasektomi. Dan untuk keuntungan vasektomi, yang pertama itu sangat efektif, dan yang kedua yaitu aman, dan yang ketiga morbiditas rendah dan hampir tidak ada, dan yang keempat sederhana dan cepat, dan yang kelima yaitu dilakukan menggunakan teknik operasi kecil, dan yang keenam yaitu pembedahan sederhana, hanya memerlukan anestesi lokal saja. Dan biasa dapat dilakukan setiap saat. Dan untuk kekurangan vasektomi, yang pertama yaitu sedikit rasa sakit, adanya ketidaknyamanan beberapa hari setelah dilakukan operasi vasektomi tersebut. Dan yang kedua yaitu seringkali harus dilakukan kompres es selama 4 jam sekali untuk mengurangi pembengkakan pada tindakan operasi vasektomi tersebut. Kemudian pasien diminta untuk memakai kondom terlebih dahulu untuk membersihkan saluran sperma dari sisa sperma yang ada atau untuk mengetahui steril atau tidak dilakukan pemeriksaan mikroskopis setelah 20 sampai 30 kali ejakulasi. Tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual termasuk penyakit HIV gitu. Berikut ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tindakan operasi tubektomi dan vasektomi. Dan yang pertama itu menurut Mulyani 2013 hal yang harus dilakukan sebelum tindakan operasi tubektomi yaitu yang pertama tidak boleh dilakukan kepada ibu yang sedang hamil atau dicurigai hamil, dan yang kedua mengalami perdarahan vagina yang belum dijelaskan, yang ketiga mengalami infeksi sistemik atau pelvik akut, dan yang keempat yaitu
tubektomi tidak boleh dilakukan apabila sedang menjalani proses pembedahan. Dan yang kelima, ibu yang kurang pasti berkeinginan untuk fertilitas di masa depan dan belum memberikan persetujuan tertulis tidak dapat menjalani tubektomi. Dan yang selanjutnya, menurut Marmi 2016, hal yang harus dilakukan sebelum tindakan operasi vasektomi yaitu yang pertama dilakukan konseling, dan yang kedua ada informed consent atau persetujuan tindakan medis sebelum dilakukan vasektomi tersebut. Dan yang ketiga itu setelah prosedur vasektomi digunakan salah satu kontrasepsi terpilih sampai spermatozoa yang tersisa dalam ejakulasi seminalis telah keluar seluruhnya setelah 15 sampai 20 kali ejakulasi. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan sesudah tindakan operasi tubektomi dan vasektomi. Untuk menurut Marmi 2016, yang harus diperhatikan setelah melakukan operasi tubektomi yaitu yang pertama yaitu setiap waktu selama siklus haid bila diyakini aseptor tidak hamil. Dan yang kedua, hari ke-6 sampai hari ke-13 siklus haid atau fase proliferasi. Dan yang ketiga yaitu pasca persalinan, dan yang keempat pasca keguguran, dan yang kelima saat melakukan seksio sesaria atau SC, yang kemudian pasca keguguran, pasca persalinan atau masa interval. Dan yang keenam yaitu pasca persalinan dianjurkan 24 jam atau selambat-lambatnya dalam 48 jam setelah bersalin. Dan untuk menurut Saifuddin, hal yang harus diperhatikan setelah melakukan operasi vasektomi, yang pertama itu mempertahankan band aid selama 3 hari, dan yang kedua yaitu lukanya jangan ditarik-tarik atau digaruk, kemudian yang ketiga yaitu boleh mandi setelah 24 jam, yang keempat yaitu pakailah penunjang skrotum dan usahakan daerah operasi yaitu kering. Dan yang kelima, jika nyeri, minumlah analgetik seperti paracetamol atau ibuprofen. Dan yang keenam, menghindari mengangkat barang berat dan pekerjaan berat selama 3 hari. Dan untuk ketujuh, boleh bersenggama setelah hari ke-2 sampai 3 hari. Dan yang terakhir, pemeriksaan semen sesudah 3 bulan atau sesudah 15 sampai 20 kali ejakulasi. Baik, konselingnya sudah selesai ya Mbak ya. Kemudian bagaimana Pak Erwin dan Bu Gina, apakah mau KB tubektomi atau vasektomi ya? Baik Ibu, sesuai dari hasil diskusi saya dengan istri saya ingin melakukan tubektomi saja, Bu. Baik, Mas Erwin dan Ibu Gina. Sebelum saya lakukan tindakan konseling terlebih dahulu. Iya, Mas, nanti juga belum tindakan ada lembar persetujuan. Baik, Ibu. Berikutnya, sebelum saya lakukan tindakan, saya akan mengevaluasi tadi ya. Apa itu tubektomi dan apa keuntungan tubektomi? Ya baik Bu, jadi saya akan menjawab apa itu tubektomi. Tubektomi merupakan salah satu KB dengan prosedur bedah kecil dengan cara menutup saluran telur. Nah, untuk keuntungan tubektomi ini yaitu sangat efektif sekali untuk orang yang tidak ingin lagi punya anak. Begitu, Ibu. Baik, Mas Erwin dan Ibu Gina. Bagus sekali ya untuk jawabannya. Konseling yang sudah saya berikan sudah tersampaikan dengan baik ya. Sekian konseling dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama.